Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam damai sejahtera, semoga semua makhluk hidup bahagia. Kadang-kadang banyak hal yang orang pertanyakan, Miss Juni itu ngapain aja sih dalam hari-hari ini? Sebenarnya hari-hari ini saya sedang mendalami buku-buku ini, Mbak. Apa sih buku-buku ini, Miss Juni? Kenapa sih kadang-kadang kalian bertanya kenapa saya bisa sabar dan bijaksana? Kenapa saya sekarang lebih memilih untuk menenangkan diri dengan membaca-baca buku? Ini sebenarnya banyak hal yang saya pelajari dari buku-buku ya, Mbak ya. Jadi buku-buku ini, jadi kenapa saya harus belajar? Karena setiap saat curhatan atau apa, saya tuh sekarang lebih tenang, lebih sabar, lebih tahu diri. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saya ingin menyakiti orang lain, maka saya akan tersakiti oleh orang lain. Jadi dari buku ini kita bisa tahu apa sih yang baik, apa sih yang nggak baik. Kalau kita seperti ini, kira-kira seperti apa sih akhirnya? Jadi di sini bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. 10 hal yang dapat didapatkan dari buku ini ya, dari buku bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi ini adalah mengeluarkan Anda dari kebiasaan mental yang buruk, memberikan Anda gagasan baru, visi baru dan ambisi baru. Jadi kenapa saya selalu menekankan sama kalian adalah ayo berubah mentalnya untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih ke depan. Kita bicarakan tentang yang depan. Yang dulu itu sudah terjadi dan saya syukur alhamdulillah bisa mencapainya sampai hari ini, walaupun kadang-kadang saya berpikir bahwa ada yang salah, ada yang benar dalam kehidupan saya. Ya udah, kita jalan ke depan lebih baik lagi. Jika apakah saya ini orang yang sempurna? Enggak juga. Saya tahu saya melakukan kesalahan dan bukan cuma 1 atau 2. Ini yang pertama. Membuat Anda mudah dan cepat berkawan. Jadi di buku ini kita membuat kita lebih menerima kekurangan dan kelebihan kita juga. Kita belajar dari cerita di dalamnya. Meningkatkan popularitas Anda. Maksudnya popularitas itu maksudnya adalah kita bisa menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang lain akan menghargai kita sendiri. Benar nggak? Kalau kita mementingkan diri sendiri, pingin populer sendiri, atau yang sering dikatakan star syndrome, itu membuat kita sebenarnya bukan semakin populer, tapi kita semakin pudar. Jadi ini yang saya dapatkan dari buku ini, dan meningkatkan pengaruh kemampuan Anda untuk menyelesaikan segala sesuatu, dan juga memungkinkan Anda untuk memperoleh klien dan pelanggan baru. Ini adalah pelajaran yang saya dapatkan dari buku-buku ini. Meningkatkan kemampuan Anda dalam memperoleh penghasilan yang lebih besar, menjadikan Anda wiraniaga, manajer atau eksekutif yang lebih baik, dan menjadikan Anda pembicara yang lebih baik lagi dan menyenangkan, membangkitkan antusias di antara rekan kerja. Jadi sangat bagus sekali ya buku ini. Saya kurang tahu Mas Andro sudah baca bukunya atau belum, karena memang ini adalah saya minta bantuan Mas Andro untuk mengirimkan dari Indonesia. Oke, dari beberapa hal yang kita petik di halaman pertama, apa sih yang ada di dalam sini? Bagaimana buku ini ditulis? Itu sangat jelas sekali ya di sini, Mbak. Bagian 1 tentang teknik-teknik dasar dalam menangani manusia. Waduh, ini gimana? Jika Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Waduh, ini sangat panjang sekali ini ceritanya. Jadi saya akan ceritakan satu persatu ya. Terus rahasia besar dalam berhubungan dengan manusia, dia yang mampu melakukan akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dan yang tidak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi. Jadi ini yang saya tahu, dia yang mampu melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tidak bisa akan berjalan sepi sendiri. Jadi kalau kita bisa melakukan yang terbaik, banyak orang akan bersama kita dan kita bisa menaklukkan dunia. Tapi kalau kita jahat, garang sama orang, maka jalannya akan sepi. Sepi, ya jangan marah. Benar nggak? Bagian yang kedua, 6 cara untuk membuat orang lain menyukai Anda. Jadi ini adalah cara-cara atau bagaimana kita bisa menjadi orang. Kasarannya orang bisa menjadi orang. Akhir-akhir ini kan kita kebingungan, Mbak. Kita gitu ketakutan,
khawatir, depresi itu sebenarnya tolong buang waktumu untuk membaca buku. Bacalah buku-buku yang bermanfaat, bacalah buku-buku yang mendorong Anda untuk bisa lebih baik lagi. Dan Miss Yuni, apa sih yang aktivitasnya dilakukan kalau nggak ada kerjaan? Saya dengarkan motivasi-motivasi itu saya tidak pernah berhenti. Saya itu pikirannya sekarang, kalau dulu kayak tamak ya, jujur saya kayak tamak, ada tamak-tamaknya. Tapi sekarang dengan tidak bekerja saya lebih rileks, lebih tidak berpikir tentang sesuatu, lebih tidak berpikir tentang hal yang nggak menyenangkan. Sudah saya lepaskan dan saya biarkan. Jadi saya nggak mau peduli tentang apapun itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tetap memberikan yang terbaik, dukungan yang terbaik buat keluarga, dan kekuatan yang terbaik itu memang dari hati kita yang baik dengan tujuan baik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.